Paris Saint-Germain kembali menegaskan dominasinya di sepak bola Prancis setelah memastikan gelar Ligue 1 musim 2025-2026. Kepastian tersebut didapat usai Les Parisiens meraih kemenangan penting 2-0 atas Lens dalam pekan ke-33, Kamis 14 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil itu tidak hanya memastikan PSG mengangkat trofi Liga untuk sekali lagi, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa pasukan Luis Enrique tengah berada dalam kondisi terbaik menjelang laga terbesar musim ini, yaitu final Liga Champions Eropa melawan Arsenal. Pertandingan melawan Lens memang sejak awal diprediksi berlangsung dengan sengit. Lens yang berada di posisi kedua klasemen datang dengan ambisi besar untuk menunda pesta juara PSG sekaligus menjaga peluang tipis dalam perebutan gelar. Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat tim tuan rumah tampil penuh percaya diri sejak menit awal. Intensitas tinggi langsung diperlihatkan oleh Lens melalui tekanan agresif di lini tengah dan serangan cepat ke area pertahanan PSG. Tekanan Lens pada awal laga sempat membuat PSG kesulitan mengembangkan permainan. Namun perlahan, tim tamu mulai menemukan ritme permainan mereka. Kombinasi umpan pendek khas Luis Enrique mulai berjalan efektif, sementara lini tengah PSG mampu mengontrol tempo pertandingan. Ousmane Dembélé, Vitinha dan Warren Zaïre-Emery menjadi motor permainan yang membantu PSG keluar dari tekanan. Momentum penting akhirnya hadir pada menit ke-29, berawal dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. PSG langsung melancarkan serangan balik cepat. Dembélé kemudian mengirimkan umpan terobosan matang ke arah Khvicha Kvaratskhelia yang bergerak bebas di sisi kiri serangan. Winger asal Georgia tersebut menunjukkan ketenangan luar biasa sebelum melepaskan tembakan akurat yang gagal diantisipasi oleh kiper Lens. Tertinggal 1 gol membuat Lens semakin agresif dalam menyerang. Tim tuan rumah berusaha memanfaatkan dukungan penuh supporter untuk segera menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Beberapa peluang berbahaya berhasil mereka ciptakan, terutama melalui Mamadou Sangaré dan Wesley Saïd. Namun lagi-lagi, Matvey Safonov tampil sebagai penyelamat PSG. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Lens terus menekan demi mengejar gol penyeimbang, sedangkan PSG mencoba memanfaatkan ruang kosong melalui skema serangan balik cepat. Duel lini tengah berlangsung keras dengan kedua tim sama-sama berusaha mendominasi permainan. Dominasi tekanan Lens terus berlanjut hingga memasuki menit-menit akhir laga. Ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan skor tipis 1-0, PSG justru mampu memastikan kemenangan pada masa injury time. Serangan cepat dari sisi kanan yang dibangun oleh Desire Doué menghasilkan umpan tarik ke depan gawang. Ibrahim Baye yang berdiri bebas tanpa pengawalan langsung menyambar bola menjadi gol kedua PSG pada menit ke-90+3. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan 2-0 bagi Les Parisiens. Tambahan 3 poin membuat PSG kukuh di puncak klasemen dengan raihan 76 poin, unggul 9 angka dari Lens yang berada di posisi kedua. Dengan Ligue 1 hanya menyaksikan 1 pertandingan, Lens dipastikan tidak mungkin lagi mengejar PSG. Gelar juara pun resmi menjadi milik klub ibu kota Prancis tersebut. Keberhasilan PSG menjuarai Ligue 1 musim ini menjadi bukti nyata keberhasilan proyek Luis Enrique. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, Enrique berusaha membangun PSG yang tak hanya bergantung pada kekuatan individu pemain bintang, tetapi juga memiliki organisasi permainan yang solid dan kolektif. Pendekatan tersebut mulai membuahkan hasil pada musim ini. PSG tampil lebih seimbang dibandingkan beberapa musim sebelumnya. Mereka tidak hanya tajam dalam menyerang, tetapi juga disiplin saat bertahan. Kehadiran pemain-pemain muda berbakat yang dipadukan dengan pengalaman sejumlah pemain senior membuat PSG memiliki kedalaman skuad yang sangat kompetitif. Salah satu pemain yang paling menonjol musim ini adalah Ousmane Dembélé. Winger timnas Prancis itu berhasil menemukan konsistensi terbaiknya bersama dengan PSG. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan driblenya menjadi senjata utama Les Parisiens dalam membongkar pertahanan lawan. Selain Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia juga memberikan kontribusi besar melalui gol dan asis penting sepanjang musim. Di lini tengah, Vitinha berkembang menjadi sosok penting yang mampu mengatur tempo permainan PSG. Sementara itu, Warren Zaïre-Emery terus menunjukkan kematangan luar biasa meski usianya masih sangat muda. Kombinasi keduanya membuat lini tengah PSG tampil dominan di banyak pertandingan. Namun, salah satu sosok yang paling mendapatkan sorotan dalam laga melawan Lens adalah Matvey Safonov. Penjaga gawang asal Rusia itu tampil luar biasa sepanjang pertandingan dan menjadi alasan utama PSG mampu mempertahankan clean sheet. Penampilan impresifnya sekaligus menjadi modal penting menjelang final Liga Champions Eropa. Setelah memastikan gelar Ligue 1, fokus PSG kini sepenuhnya tertuju pada laga final Liga Champions menghadapi Arsenal.
Pertandingan puncak kompetisi elit Eropa tersebut akan berlangsung di Puskás Arena Budapest pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Duel ini diprediksi menjadi salah satu final paling menarik dalam beberapa tahun terakhir karena mempertemukan dua tim dengan karakter permainan berbeda tapi sama-sama efektif. PSG berhasil mencapai final setelah melewati pertarungan dramatis melawan Bayern Munchen di semifinal. Dalam duel yang berlangsung ketat selama 2 leg, PSG keluar sebagai pemenang dengan agregat 6-5. Kemenangan itu memperlihatkan mentalitas juara serta kemampuan PSG bertahan di bawah tekanan tinggi. Sementara itu, Arsenal melangkah ke final setelah menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Tim asuhan Mikel Arteta menunjukkan permainan pragmatis namun sangat efektif untuk mengatasi tekanan wakil Spanyol tersebut. Keberhasilan itu menjadi pencapaian besar bagi Arsenal yang dalam beberapa musim terakhir terus berkembang menjadi salah satu tim terbaik di Eropa. Menjelang final, Arsenal datang dengan rasa percaya diri tinggi. Mereka masih bersaing dalam perebutan gelar Premier League dan baru saja meraih kemenangan penting atas West Ham United. Namun, kemenangan tersebut juga memunculkan perdebatan terkait gaya bermain Arsenal dalam situasi bola mati. Gol West Ham yang sempat dicetak Callum Wilson dianulir VAR karena dianggap terjadi pelanggaran terhadap kiper Arsenal David Raya. Keputusan itu memicu kontroversi di media Eropa mengenai agresivitas Arsenal saat menjalankan skema set piece. Arsenal memang dikenal sebagai salah satu tim paling berbahaya dalam situasi bola mati musim ini. The Gunners tercatat telah mencetak 20 gol dari situasi bola mati di semua kompetisi sepanjang musim 2025-2026. Mereka sering memanfaatkan pola blocking, screening, dan duel fisik untuk membuka ruang di kotak penalti lawan. Strategi tersebut terbukti efektif dan menjadi salah satu senjata utama Arsenal. Ancaman itulah yang kini menjadi perhatian serius PSG. Media Prancis melaporkan bahwa Luis Enrique telah menyiapkan sesi khusus untuk mengantisipasi kekuatan Arsenal dalam bola mati. Dalam sesi latihan terbaru di Paris, para penjaga gawang PSG menjalani simulasi duel udara dengan tekanan fisik yang dibuat menyerupai gaya permainan Arsenal. Matvei Safanov bersama dengan para penjaga gawang lainnya dilatih menghadapi bola-bola silang di area sempit sambil menerima gangguan fisik dari rekan satu tim mereka. Latihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan di kotak penalti. Tak hanya fokus pada penjaga gawang, staf pelatih PSG juga mulai mempelajari detail pergerakan pemain Arsenal saat menjalankan skema set piece. Mulai dari pola blocking, pergerakan tanpa bola hingga positioning pemain-pemain bertubuh tinggi Arsenal dianalisis secara mendalam. Luis Enrique memahami bahwa bola mati bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan sebesar final Liga Champions. Karena itu, PSG ingin memastikan mereka mampu menghadapi tekanan khas Arsenal tanpa kehilangan konsentrasi. Di sisi lain, Arsenal tentu juga tidak akan datang ke Budapest hanya sebagai pelengkap. Mikel Arteta berhasil membangun tim yang disiplin, agresif, dan sangat efektif dalam memanfaatkan peluang. Duel taktik antara Arteta dan Luis Enrique dipastikan akan menjadi salah satu aspek paling menarik dalam final nanti. Dengan kualitas pemain yang dimiliki kedua tim, pertandingan diprediksi berlangsung ketat dan penuh dengan tensi. PSG ingin mempertahankan status mereka sebagai juara Eropa, sementara Arsenal bertekad mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengangkat trofi Liga Champions.